Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Abdillah dengan NIM 14014222206 dari Rombel Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas materi perspektif global dari visi politik dan visi ekonomi. Apakah teman-teman penasaran apa yang akan dibahas? Yuk tonton video ini sampai akhir. Teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu lebih dahulu topik bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, itu ada konsep perspektif global dari visi politik, lalu ada pula contohnya kasus perspektif global dari visi politik, lalu ada juga konsep perspektif global dari visi ekonomi, dan yang terakhir bagaimana sih contoh kasus perspektif global dari visi ekonomi. Teman-teman semua, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu perspektif global dari visi politik. Menurut Roger F. Salto, ilmu politik itu ilmu yang mempelajari mengenai negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, seperti hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Menurut konsep ini, ilmu politik mengadakan studi mengenai negara dengan tujuannya, lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan, hubungan negara dengan warganya, serta hubungan negara dengan negara-negara lain. Dalam sorotan perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal yang pokok. Hubungan dengan negara lain, khususnya negara Republik Indonesia dengan negara tetangga disebut dengan hubungan regional, dengan negara-negara lain disebut dengan hubungan antar negara atau antar bangsa, atau hubungan internasional, dan akhirnya dengan semua negara di dunia ini disebut dengan hubungan global. Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain atau negara di dunia ini dibagi menjadi 3 hubungan, yaitu ada hubungan bilateral, regional, dan multilateral. Yang pertama itu hubungan bilateral, yaitu hubungan internasional Indonesia dengan Korea yang berjalan di segala bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, Indonesia dan Korea melakukan suatu kerjasama dalam bentuk beasiswa bagi siswa dan mahasiswa Indonesia untuk belajar di Korea. Beberapa program beasiswa diturunkan dari beberapa lembaga dan universitas di Korea. Ada pula yang diturunkan oleh Kedutaan Besar Korea di Indonesia. Program beasiswa ini tentunya membantu para siswa dan mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri, khususnya di Korea. Program yang ditawarkan biasanya berupa beasiswa S1, S2, hingga S3. Dan selanjutnya yaitu regional, yaitu hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang salah satunya di bidang perdagangan yaitu AFTA, yaitu di mana negara-negara yang berada di kawasan ASEAN dapat melakukan perdagangan bebas untuk melakukan ekspor impor tanpa dikenakan bea cukai. Hubungan yang ketiga yaitu multilateral. Hubungan internasional Indonesia dengan banyak negara di seluruh dunia, yaitu dengan PBB dalam bentuk perundingan mengenai hukum internasional dan tindakan terkait dengan masalah internasional. Dengan hubungan ini, negara Indonesia berhak untuk mengajukan pandangan terhadap isu internasional. Bergabungnya Indonesia ke dalam PBB mempercepat proses penyelesaian konflik Indonesia-Belanda sehingga mau mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Pembahasan selanjutnya yaitu perspektif global dari visi ekonomi. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedialah sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan penggunaan hari esok atau masa depan. Berdasarkan konsep di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek yang meliputi menentukan pilihan, keinginan yang tidak terbatas, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka, kegunaan alternatif sumber daya, yang terakhir penggunaan hari ini dan hari esok. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, masalah, dan tantangan,
baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun lingkungan. Pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamat kehidupan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi perspektif global ekonomi berupa perekonomian pasar bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju dari Atlantik ke Pasifik, dan kebangkitan ekonomi Asia Afrika, kita bangsa Indonesia wajib siap mental dengan akhlak yang tinggi. Tantangan global di bidang ekonomi tidak akan kunjung reda. Penyediaan SDM generasi muda Indonesia menghadapi abad 21 dengan arus globalnya wajib dirintis sedini mungkin. Sikap mental wira swasta harus menjadi SDM yang menantang. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh kasus perspektif global dalam visi ekonomi. Negara-negara semakin terhubung dan bergantung satu sama lain. Ini adalah faktor yang mendorong kerjasama antara negara. Sebagai contoh, seperti yang dikatakan Susanto bahwa negara-negara Asia Timur sangat membutuhkan pasar dari negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Negara berkembang juga sangat bergantung pada negara maju sebagai konsumen dan produsen. Ini menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi antara negara semakin penting, baik bilateral maupun multilateral. Baik produsen maupun konsumen harus mendapatkan keuntungan dari kerjasama seperti ini. Tidak peduli apa, setiap negara yang akan memasuki era globalisasi harus berpartisipasi dalam kerjasama ekonomi. Ia harus menjadi bagian dari pasar bebas dan perdagangan bebas. Pembahasan selanjutnya yaitu baik, itu tadi penjelasan materi mengenai perspektif global dari visi politik dan visi ekonomi. Bagaimana, mudah dimengerti bukan penjelasannya? Terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.